Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma innaka antal alimul hakim. Allahumma aftah lana hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah zuhur Mesir Raya Sumatera Barat rahimakumullah. Kita baca hamdalah kalimat alhamdulillahi rabbil alamin sebagai bukti pertama bahwa kita mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang sangat banyak, tidak bisa kita hitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Nikmat yang sangat banyak, tidak satu pun bisa kita dustakan. Puluhan kali Allah Subhanahu wa taala menyatakan itu dalam bentuk pertanyaan. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Semoga ketika kita sudah mensyukuri nikmat Allah, maka pada akhirnya nikmat-nikmat tersebut membawa berkah untuk kita. Kita baca Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Selawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai salah satu ibadah, sebagai salah satu bukti kecintaan kepada beliau, dan sebagai salah satu harapan akan syafaat beliau di hari akhirat kelak. Kaum mukminin dan mukminat jamaah zuhur rahimakumullah, hari ini kita berada di hari yang kelima bulan Rajab tahun 1442 Hijriah. Berarti masih minggu pertama, masih bisa dikelompokkan ke dalam awal-awal Rajab. Ketika dahulu Nabi SAW memasuki bulan Rajab, maka beliau berdoa untuk 3 bulan sekaligus. Doa beliau sangat populer di kalangan kita, dan saya yakin bahwa minimal di antara kita atau malah kita semua sudah membaca doa itu di bulan Rajab itu. Doanya ialah Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berikan kepada kami keberkahan di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban, serta sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Jemaah yang terhormat, 3 bulan lamanya doa yang diminta Nabi ini diberlakukan. Bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan bulan Ramadan. Jemaah terhormat, sekalipun untuk 3 bulan, tapi hanya satu kata penting yang diminta oleh Nabi kita Muhammad SAW. Nabi tidak meminta agar diberi kesehatan secara tekstual, tidak meminta agar diberi kekayaan, tidak diminta agar diberi kelapangan hidup secara tekstual. Nabi hanya mengungkapkan dengan kata-kata berkah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berikan kepada kami keberkahan di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, dan sampaikan kami ke Ramadan. Berkah. Agaknya kata berkah juga sudah kita pakai dalam kehidupan kita sehari-hari, walaupun sedikit kita sesuaikan dengan lisan bahasa kita. Berkat, ya, asalnya barakah, kita biasa sebut juga berkat.
dan kita pakai dalam kehidupan sehari-hari. Jamaah terhormat, kembali ke hadis tadi, kira-kira apa pesan yang bisa diambil dari kata berkah sehingga Nabi hanya fokus ke kata berkah tersebut? Ternyata kalau kita bolak-balik dalam literatur, dalam ensiklopedia, dalam kamus, ternyata kandungan berkah itu hanya sedikit. Subutul khair, kebaikan yang berketetapan, kebaikan yang berkesinambungan. Jadi sesungguhnya ketika disebut Nabi kata berkah, atau disengaja atau tidak kita sengaja kita menyebutkan kata berkah, sesungguhnya harapan di situ adalah subutul khair, mengandung sesuatu yang terbaik dan berkesinambungan. Kalau kita teruskan, doa-doa yang ada di dalamnya kata berkah sangat banyak. Ketika kita mendengar ada orang melangsungkan pernikahan seperti yang sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Abdurrahman bin Auf menyampaikan bahwa dia baru menikah, Nabi hanya mengandalkan kata berkah, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Semoga Allah memberkahimu, barakallahu laka. Ada ungkapan dua di situ, laka dan alaika. Bagi kita di Indonesia biasanya menyamakan saja. Sementara kalau kita betul-betul analisis dengan tata bahasa, ternyata sudah punya perbedaan yang jauh. Barakallahu laka, semoga Allah memberkahimu, maksudnya ketika ada kebaikan-kebaikan yang datang setelah terjadinya perkawinan atau pernikahan ini, maka kebaikannya tetap dan betul-betul abadi. Tetapi wa baraka alaika, dengan mempergunakan kata ala, itu artinya atas, tapi atasnya yang menempel di kepala, berat, beban, berarti penanggungan, musibah-musibah, ujian-ujian, kesulitan-kesulitan selama dalam perkawinan. Kalau itu ada kesulitan yang berkah, yakni tidak sampai di situ, tidak sampai itu dijadikan alasan untuk membubarkan atau malah meretakkan perkawinan itu. Itu makna berkah. Ketika kita mau makan, ada juga pelajaran berupa doa yang selalu kita baca, juga berkah. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Ya Allah, berikanlah berkah dari apa yang Engkau berikan ini, dari apa yang Engkau berikan ini. Fima razaqtana, dari apa yang Engkau berikan, sangat luas. Fima, apa saja, apa saja. Nah, ini contohnya memang diantaranya aruz atau nasi yang di depan kita, makanan yang akan kita santap. Itu hanya ala sabilil misal, sebagai contoh. Tapi sesungguhnya ma itu berarti apa saja. Ketika apa saja itu diberkahi, berarti subutul khair. Subutul khair, kebaikannya itu abadi, tetap memberikan yang terbaik kepada kita kapan dan dimanapun. Ketika kita bertemu dengan teman kita, kita membiasakan salam. Dan ketika kita mengucapkan salam, agaknya kita tidak merasa puas kalau tidak menggunakan kata berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkah, barakatun, barakatani, barakat. Berarti selama ada pertemuan itu hendaknya tidak ada hal-hal yang tidak baik yang diterima atau yang menimpa pertemuan itu. Sungguh luar biasa kata berkah
makna yang terkandung di dalamnya. Ketika kata berkah itu memang sudah dicapai, sudah dirasakan, maka selamanya lah kebaikan pun akan dirasakan pula. Di dalam surat Al-A'raf ayat 96, termasuk ayat yang populer di kalangan kita. Di situ Allah berbicara tentang berkah. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Andaikan penduduk satu negeri, berarti individual. Andaikan setiap orang amanu, beriman, wattaqau, dan bertakwa, pasti kami akan bukakan pintu berkah dari langit dan dari bumi. Berarti di sini memberikan pesan, kalau kita ingin mencapai berkah, berkah seperti yang diharapkan Nabi ketika memasuki bulan Rajab, berkah yang selalu kita harapkan ketika kita mau makan, berkah yang selalu kita diharapkan seseorang ketika dia melangsungkan akad nikah, maka beriman dan bertakwa merupakan jalan yang tidak bisa dihindari. Hanya iman dan takwalah yang bisa menjadikan seseorang itu bisa mencapai berkah. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Banyak maaf. Assalamualaikum